لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Usaid bin Hudayr adalah sahabat Ansor, sahabat Nabi yang tinggal di Madinah, yang menolong sahabat Muhajirin, sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah. Usaid bin Hudayr memeluk Islam melalui tangan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair sendiri adalah orang yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Islam ke kota Yathrib, yang kemudian berganti nama menjadi Madinah. Mus'ab bin Umair diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sebagian penduduk Madinah meminta agar dikirim orang yang dapat mengajarkan mereka tentang Islam. Usaid bin Hudayr yang mendengar indah lantunan kalam Al-Quran terketuk hatinya untuk memeluk agama risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lantaran Islamnya Usaid inilah mayoritas suku Aus kemudian berbondong-bondong mengikuti langkah Usaid memeluk agama Islam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, Usaid banyak mendapatkan ajaran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia gemar membaca Al-Quran. Pada suatu saat di tengah malam, Usaid bin Hudayr duduk di halaman belakang rumahnya bersama putranya Yahya yang sedang tidur di pangkuannya. Ia menali kudanya tidak jauh dari tempat duduknya itu. Malam itu begitu tenang, cahaya rembulan tampak bersinar tanpa tertutupi oleh mendung atau awan. Ia kemudian membaca surat Al-Baqarah dengan suara merdunya. Di tengah-tengah ia membaca, tiba-tiba kudanya bergerak dan meringkik sejadi-jadinya tanpa maksud yang jelas yang hampir memutus tali kekangnya. Usaid kemudian menghentikan bacaan Al-Qur'annya. Di saat ia menghentikan bacaan Al-Qur'annya itu, kudanya pun ikut berhenti bergerak dan kembali diam. Usaid kemudian melanjutkan bacaan surat Al-Baqarahnya. Tak berselang lama, kudanya kembali bergerak ketakutan. Kali ini, gerakan kuda dan ringkikannya lebih dahsyat daripada sebelumnya. Usaid lalu menghentikan bacaan Al-Qur'annya. Seketika itu pula, kudanya ikut berhenti bergerak. Usaid kemudian mencoba membaca Al-Quran untuk yang kesekian kalinya, dan yang terjadi pun sama. Kuda itu bergerak tanpa terkendali. Ia lalu khawatir dengan putranya yang sedang tidur di pangkuannya. Ia lalu memindahkan putranya masuk ke dalam rumah. Ketika itu, ia menengadahkan kepala ke langit. Ia melihat awan tebal pekat yang belum pernah dilihat oleh mata sama sekali. Awan itu dipenuhi cahaya yang bersinar, kemudian awan itu meninggi dan lalu hilang. Kisah ini pun keesokan harinya diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu adalah malaikat-malaikat yang sedang mendengar bacaan Al-Qur'anmu, wahai Usaid. Andai kata kamu teruskan bacaanmu, niscaya semua orang akan dapat melihatnya."
Lantunan Al-Quran Usaid begitu merdu hingga malaikat pun turun guna menyimak bacaan indah Usaid. Dan demikianlah kisah sahabat Nabi Usaid bin Hudzair dan bacaan Al-Qur'annya yang begitu merdu. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.